Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Kalista Gantara dari kelas SI 23CA. Yang di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS saya dalam mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya memiliki program. Yang pertama itu ada program ATM pecahan 50.000. Nah, di sini ada source kodenya. Yang pertama di sini ada kode PIN-nya. Kode PIN-nya saya menggunakan NIM saya. Lalu juga di sini tampilan menunya. Yang pertama ada tarik tunai, ada store tunai, ada cek saldo, ada transfer, pembayaran, dan juga menu keluar. Nah, kalau di case yang pertama ditarik tunai, dia harus menarik tunai dalam pecahan 50.000 atau berkelipatan 50.000. Jadi kalau misalkan dia tidak dalam pecahan 50.000, nanti akan keluar perintah untuk memasukkan total uang dalam pecahan 50.000. Kalau dia memasukkan pilihan uang dalam pecahan 50.000, nanti dia bakalan bisa menarik uang yang akan diambil. Tapi kalau tarik tunainya lebih dari saldo awal, yang mana saldo awalnya itu di sini saya ada 200.000. Jadi kalau lebih dari saldo awal bakalan ada perintah atau ada tulisan saldo Anda tidak cukup. Lalu di case yang kedua ada store tunai. Store tunainya juga harus dalam pilihan pecahan uang 50.000. Lalu juga nanti kalau misalnya kita menyetor uang akan menambahkan ke saldo awal kita. Terus di menu yang ketiga itu ada cek saldo. Cek saldo kita awalnya berapa. Kalau misalkan sudah menyetor uang tunai, kita bisa cek saldo kita sudah berapa. Yang keempat ada menu transfer. Nah, di menu transfer ini nanti kita bisa masukkan rekening tujuan kita dan jumlah transfernya berapa. Terus juga di sini kalau jumlah transfer kita lebih dari saldo awal, otomatis nanti akan keluar saldo Anda tidak cukup. Tapi kalau kurang dari saldo awal atau sama dengan saldo awal, nanti bisa mentransfer dan nanti saldo awalnya bakal berkurang dengan jumlahnya. Yang selanjutnya ada menu pembayaran. Di sini nanti ada pilihan rekening tujuannya kemana, terus instansi tujuannya, dan juga jumlah pembayarannya. Sama kayak menu transfer tadi, dia harus kurang dari atau sama dengan saldo yang kita punya, karena kalau lebih dari saldo nanti kita tidak bisa mentransfer atau membayar. Nah, nanti kalau kurang dari atau sama dengan saldo kita, nanti saldo kita akan berkurang sesuai kita mau bayarnya berapa gitu ya. Terus juga yang terakhir, tadi ini adalah menu terakhir. Selanjutnya kita akan mencoba programnya. Di sini sudah tampil programnya. Di sini kita akan memasukkan PIN kita. PIN-nya itu punya saya adalah NIM. Sudah tampil ke menu. Yang pertama kita mencoba menu tarik tunai. Kita menu 1, misalnya uang yang ingin diambil itu sebesar 50.000. Nah, setelah uangnya sudah diambil, maka akan tampil saldo yang tersisa. Nah, saldo yang tersisa itu ada 150.000.
Oke, kita coba lagi menu yang selanjutnya ke setor tunai. Nah, di setor tunai ini kita akan menyetor sejumlah uang yang ingin kita tabung. Misalkan kita ingin menabung sebesar 150.000. Oke, nah total saldo yang kita miliki sekarang adalah 300.000. Oke, kita cek ya apakah benar saldo kita sebesar 300.000 di menu cek saldo. Oke, saldo kita ada 300.000. Nah, misalkan kita mau transfer, kita ke menu transfer sekarang. Misalkan rekening tujuannya asal aja ya, misalkan. Oke, lalu masukkan jumlah transfernya. Misalkan sebesar 100.000. Oke, nah transfer kepada rekening sekian dengan jumlah 100.000 berhasil. Oke, yang selanjutnya ada di menu pembayaran. Misalkan rekening tujuannya ini, lalu instansi tujuannya misalkan ke kampus. Nah, jumlah pembayarannya misalkan 100.000. Oke, nanti pembayaran kepada instansi tersebut dengan jumlah sekian akan berhasil. Nah, sebelum kita keluar program atau ke program yang terakhir, nomor 6, kita akan ngecek kalau misalkan transfer kita di menu transfer itu tidak sesuai dengan saldo kita atau lebih dari saldo kita. Kan transfernya 500.000. Nah, saldonya akan tidak cukup. Oke, ke pembayaran juga seperti itu ya. Kan 500.000 juga. Nah, transaksinya akan gagal karena saldonya tidak mencukupi. Karena saldo kita sekarang itu hanya ada 100.000. Oke, nah kalau yang tadi ditarik tunai itu harus dalam jumlah pecahan 50.000, karena kalau tidak dalam 50.000, misalkan 70.000, dia akan menyuruh kita untuk memasukkan total pecahan dalam 50.000. Nah, kita harus masukin 50.000 misalkan. Oke, saldo kita tinggal 50.000. Oke. Nah, program terakhir itu ada program keluar setelah kita sudah melakukan transaksi di ATM ini. Nah, akan ada tulisan terima kasih atas kunjungan. Silakan cek kembali uang Anda dan pastikan tidak ada barang yang tertinggal. Oke. Segitu dulu program ATM dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke program yang kedua. Oke, selanjutnya di program yang kedua, saya punya program pengecekan bilangan. Nah, di sini ada 4 menu pengecekan. Yang pertama untuk memeriksa bilangan positif, memeriksa bilangan negatif, bilangan 0, dan memeriksa bilangan ganjil atau genap. Nah, yang pertama untuk memeriksa bilangan positif, dia itu harus bilangannya lebih dari 0, kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena kalau kurang dari 0, maka dia bukan bilangan positif. Selanjutnya, di bilangan negatif, kebalikan dari bilangan positif. Berarti dia harus kurang
dari 0, misalkan minus 1 dan seterusnya. Karena kalau dia lebih dari 0, otomatis dia bukan bilangan negatif. Nah, di menu yang ketiga itu adalah memasukkan bilangan 0. Kalau ini gampang ya, karena memeriksa bilangan tersebut adalah bilangan 0 atau bukan. Karena kalau bukan bilangan 0, misalkan 1 atau 2, otomatis dia bukan bilangan 0. Nah, yang keempat, dia memeriksa bilangan genap atau ganjil. Di sini bilangan genap itu misalkan 2, 4, 6, dan seterusnya. Selain itu, maka dia adalah bilangan ganjil. Oke. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan mencoba program ini saat dijalankan. Oke, ini kita sudah di program kedua saat dijalankan. Pertama kita akan mencek menu 1, periksa apakah bilangan positif. Akan kita masukkan bilangan sekian. Nah, maka bilangan 2768 adalah bilangan positif karena bilangan tersebut itu lebih dari 0. Selanjutnya, di menu yang kedua, diperiksa bilangan apakah negatif, misalkan bilangannya sekian. Nah, bilangan minus 981 adalah bilangan negatif karena dia kurang dari 0. Oke, yang ketiga, periksa apakah bilangan 0. Sekian, otomatis angka tersebut adalah bilangan 0. Oke, yang keempat, kita akan meriksa apakah bilangan genap atau ganjil. Misalkan kita masukkan bilangan sekian. Nah, maka bilangan 3478 adalah bilangan genap. Nah, misal kita coba lagi ya. Bilangannya sekian. Nah, maka 7891 adalah bilangan ganjil. Nah, kalau di menu 1, kita misalkan mau masukin yang kurang dari 0, kan sekian. Maka minus 12 adalah bukan merupakan bilangan positif. Begitu juga di menu yang kedua, kalau lebih dari 0, maka 23 bukan merupakan bilangan negatif. Oke. Program kelima, yang terakhir itu program keluar, yaitu terima kasih telah mengunjungi program ini. Oke, jadi segitu aja pemaparan tentang program-program yang saya punya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.